Ya. Pendidikan vokasi kan mempelajari 60% praktik dan 40% teori ya, kebalikan dari pendidikan akademik. Nah, selain lulusan vokasi ini siap kerja, kira-kira apa saja nih Pak keunggulan pendidikan vokasi? Boleh diperinci Pak? Kalau di sekolah kan dia, kalau bukan SMK ya, oh saya kan sekolah di sini. Tidak bisa kalau sudah praktek kerja industri. Dia sudah harus mampu berkomunikasi, melayani, dan seterusnya. Dunia bekerja seperti ini. Berat, harus serius, sungguh-sungguh, ada standar, ada SOP-nya. Datang jam sekian, pulang jam sekian. Halo Tagarian, para penonton Tagar TV dan juga pembaca Tagar ID, ketemu lagi sama saya Kori Olivia. Hari ini kita mau bahas tentang pendidikan vokasi, yaitu pendidikan yang mengacu pada penguasaan keahlian terapan tertentu. Jadi lebih banyak praktik dibandingkan teori, kebalikan dari pendidikan akademik. Pendidikan vokasi mencakup program diploma 1 sampai 4 dengan gelar ketika lulus yaitu ahli pertama, ahli muda, ahli madya, dan sarjana terapan. Kementerian Perindustrian berkomitmen terus mendukung penyediaan SDM yang kompeten melalui program pendidikan dan pelatihan vokasi industri, sekaligus mendukung program Making Indonesia 4.0. Program ini juga diharapkan dapat menciptakan wirausaha industri baru. Untuk membahas tentang pendidikan vokasi lebih lanjut, saya sudah bersama dengan Bapak Fahri, Kepala SMK Muhammadiyah 7 Malang, Jawa Timur. Halo Pak Fahri, apa kabar Pak? Alhamdulillah, baik kabarnya. Mbak Kori, bagaimana juga ini kabarnya? Sehat selalu Pak. Alhamdulillah. Pak Presiden Jokowi pada tahun 2018 dalam rapat terbatas tentang pembangunan SDM untuk akselerasi ekonomi meminta para menterinya untuk lebih fokus nih pada pendidikan vokasi. Kalau menurut Bapak, apa sih pertimbangan Presiden lebih fokus pada pendidikan vokasi daripada pendidikan akademik, Pak? Ya, jadi begini, Bapak Presiden kita itu kan sangat luar biasa ya, Pak Jokowi. Itu dalam rangka untuk memakmurkan dan mensejahterakan masyarakatnya. Maka tidak ada pilihan lain kecuali meningkatkan daya saing sumber daya manusia Indonesia. Apalagi kita berbicara pada era 4.0, di mana nanti negara yang bisa bersaing, negara yang menang, negara yang makmur, itu negara yang mempunyai sumber daya manusianya yang berkualitas, yang berdaya saing tinggi. Oleh karena itulah, Bapak Presiden kita itu salah satu programnya adalah meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Kemudian SDM itu banyak dibutuhkan pada level industri, dunia usaha, dan dunia kerja atau yang disebut dengan IDUKA. Hampir 40% kebutuhan daripada IDUKA, industri, dunia usaha, dan dunia kerja itu tenaga-tenaga dari vokasi, tenaga-tenaga vokasi, teknisi-teknisi vokasi. Yang sebelumnya teknisi-teknisi itu, pekerjaan-pekerjaan menengah ke bawah, itu banyak diisi oleh tenaga kerja kita itu yang hanya lulusan SD dan SMP. Nah, bagaimana nanti itu kita bisa bersaing itu pada era 4.0 kalau SDM kita itu pendidikannya masih belum terlatih. SDM kita masih belum mempunyai kompetensi-kompetensi itu. Ya, aspek inilah kemudian yang harus diisi oleh lulusan-lulusan vokasi, baik itu dari SMK, sekolah menengah kejuruan, atau dari pendidikan vokasi, politeknik itu. Sehingga disinilah nanti tenaga-tenaga kerja yang dari Indonesia itu mampu untuk bersaing dengan negara-negara yang lainnya, negara-negara yang ada di luar negeri sana itu. Kemudian dengan anak-anak vokasi itu mempunyai kompetensi, punya keahlian, ya, maka secara otomatis ini akan meningkatkan daya saing ya perusahaan kita, industri kita, sehingga nanti jalannya industri itu bisa efektif dan efisien serta produktif. Kalau efektif dan efisien tentu akan memenangkan dalam kompetisi industri kita, ekonomi kita. Nah, sedangkan yang khas untuk
memiliki kompetensi menengah ke bawah itu adalah lulusan daripada SMK dan vokasi itu. Nah, anak-anak vokasi itu siap kerja karena ia dibekali dengan kompetensi dan dibekali dengan keahliannya itu. Sehingga harapan Bapak Presiden tadi dengan SDM yang kompeten, SDM yang terampil, bisa bersaing di tingkat nasional dan internasional, sehingga daya saing industri kita itu tinggi, sehingga rekrutmen tenaga kerja itu akan banyak. Dan rekrutmen tenaga kerja itu maka ada keterserapan lulusan, sehingga nanti pertumbuhan ekonomi itu akan meningkat. Dan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, maka otomatis akan mensejahterakan masyarakat, bangsa, dan negara kita. Itu sangat tepat, luar biasa. Salam sukses untuk Bapak Presiden kita. Ya, Pak Fahri, pendidikan vokasi kan mempelajari 60% praktik dan 40% teori ya, kebalikan dari pendidikan akademik. Nah, selain lulusan vokasi ini siap kerja, kira-kira apa saja nih Pak keunggulan pendidikan vokasi? Boleh diperinci Pak? Ya, jadi gini, keunggulannya vokasi dibandingkan dengan SMA ataupun MA, memang hal ini didesain yang berbeda. Karena memang mempunyai tujuan yang berbeda pula. Nah, keunggulan daripada vokasi atau SMK pertama, itu kurikulum. Kurikulum SMK itu disusun antara sekolah dengan industri. Sehingga kita sebut dengan sinkronisasi kurikulum. Satu contoh, di sekolah kami, SMK Muhammadiyah 7 Gunung Legi Kabupaten Malang, ini gedung di belakang saya ini gedung 7 lantai. 7 lantai, gedung SMK Muhammadiyah 7 Gunung Legi, walaupun di desa. Nah, kurikulum tadi itu kita susun bersama antara sekolah dan pihak industri. Nah, maka di kami itu ada namanya kurikulum Astra Daihatsu Motor. Kurikulum Astra Daihatsu Motor ini kurikulum yang disusun bersama antara sekolah dengan Astra Daihatsu Motor. Maka kurikulum itu disinkronkan. Di samping ada kurikulum nasional dan juga ada kurikulum industri tadi. Nah, kurikulum ini disesuaikan. Astra Daihatsu Motor itu butuh tenaga kerja seperti apa? Soft skill-nya, katakan itu kalau mereka butuh soft skill-nya itu ya harus tertib, disiplin, rajin. Nah, kita penuhi itu. Maka ketika anak-anak belajar selama 3 tahun, ya anak-anak kita harus disiplin, harus tertib, ya, harus jujur. Anak-anak kita itu harus punya komitmen, punya loyalitas, dan seterusnya. Kemudian ADM pun juga minta sekolah harus menerapkan budaya industri. Kalau di SMA kan tidak ada tuntutan dari industri itu. Tapi kita ada tuntutan. Astra Daihatsu Motor, United Tractor, kelas Yamaha, dia minta agar sekolah tadi itu menerapkan budaya industri. Apa saja budaya industri diterapkan oleh di SMK? Pertama itu 5S, yang disebut dengan Shiri, Shaiton, Seiso, Setsuke, dan Seiketsu. Shiri itu harus ringkas. Jadi SMK ke depan itu SMK-nya harus ringkas, resik, bersih, rapi, tertata. Karena kalau sudah bekerja di Astra Daihatsu Motor itu harus dijalankan. Gak boleh itu kotor, tidak boleh tempat kerjanya itu tidak bersih, tidak boleh tempat kerja tidak tertata. Lah, budaya-budaya ini yang harus diterapkan mulai di sekolah. Dan itu ada yang disebut di kurikulum industri itu. Yang kedua, yang mengajar di vokasi SMK, tuntutan yang terbaru gitu ya, kan tuntutan 4.0, itu tidak lagi hanya guru dari sekolah. Tapi kita ini sekarang mendatangkan guru-guru dari industri. Kalau dia itu
Kalau kelas kita kelas Astra Daihatsu Motor, maka kita minta ke Astra Daihatsu Motor yang di Jakarta atau perwakilannya yang ada di Jawa Timur, region Jawa Timur, itu untuk datang ke sekolah, mengajari anak-anak kita. Tentu guru tamu eduka itu beda sekali dengan guru yang ada di sekolah. Sehingga guru tadi itu berbicara, menyampaikan ilmu, menyampaikan materi, kemudian dia praktek, ya betul-betul apa yang ada di perusahaannya. Karena dia mengalami, merasakan, dan melakukan. Hal itu kita datangkan guru-guru tamu dari Eduka itu untuk mengajar di sekolah. Nah ini tentu tidak didapat di SMA atau di MA. Kemudian yang ketiga, peralatan. Alat-alat yang ada di SMK sekarang itu harus standar di industri. Kalau sekali lagi untuk memudahkan pembahasan kita di sekolah kita ada kelas Astra Daihatsu Motor, maka alat bahan itu kita sesuaikan dengan Astra. Contoh kalau Astra Daihatsu Motor itu menerbitkan mobil terbaru, mulai dari Xenia, Terios, ya kita harus update peralatan itu sesuai dengan mobil-mobil terbaru yang ada di Astra Daihatsu Motor. Bukan kita menggunakan alat praktek yang keluaran tahun 60, 70. Wah, itu sudah tidak up to date. Pasti lulusannya akan mengecewakan industri. Demikian pula sekarang ketika ramai mobil hybrid, listrik, dan bahan bakar, maka kita pun juga mendatangkan, membeli pengadaan mobil-mobil listrik itu di sekolah, agar anak-anak itu bisa paham. Kemudian yang ketiga, guru-guru di SMK itu dimagangkan, Pak Kori sekarang ya, dimagangkan. Kalau dia dulu hanya kuliah, itu masih teori yang katakan tadi itu 40%, betul. Kalau dia guru-guru kita itu dari kampus, prakteknya kurang, disuruh ngajar di SMK pasti teoritisnya. Kelemahannya biasanya guru-guru itu pada prakteknya. Karena itu guru-guru kita itu kita magangkan itu ke Astra Daihatsu Motor, ke UT, ke Yamaha, dan durasi waktu 1 bulan, 3 bulan, 6 bulan. Begitu seterusnya sampai dia mendapatkan sertifikat kompetensi keahlian. Sehingga dia betul-betul punya kompetensi. Guru ini betul-betul kompeten untuk mengajar servis mobil 10.000 km. Dia kompeten mengajar untuk servis mobil 20.000 km. Dia kompeten untuk servis mobil 40.000 km. Saya lanjutkan. Kemudian yang kelima, di SMK itu model pembelajarannya, pendekatannya, sudah mulai dikembangkan model proyek based learning yang disebut dengan PBL dan teaching factory. Artinya apa? Kita mencoba beberapa perusahaan-perusahaan itu ada proyek, katakan desain untuk gambar, foto, dan seterusnya, sudah datang saja ke SMK, pesan saja, nanti anak-anak mengerjakan sesuai dengan proyeknya. Standarnya seperti apa, tujuan seperti apa, dimensi seperti apa, nanti dikerjakan. Hasilnya nanti ditawarkan lagi kembali pada industri, mana yang cocok. Ini ada beberapa, itu satu contoh. Kemudian di SMK itu, Mbak Kori yang membedakan, itu praktek kerja industri itu 6 bulan sampai 1 tahun loh sekarang. Jadi terima kasih tuh kepada Pak Nadiem sekarang, karena tidak ada lagi UN gitu ya, ujian nasional. Ya dulu kalau kita ngajar itu kan fokus UN, betul deh. Nah, sekarang UN nggak ada, tinggal AKM, ya kita anak-anak sudah ajak di industri sampai 1 tahun. Biar anak-anak itu tadi merasakan bagaimana dia itu bekerja pada suasana lingkungan kerja yang sungguhnya. Dia belajar disiplin, dia belajar melayani orang lain, dia merasakan capeknya cari uang gitu ya. Nah, kalau sementara Mbak Kori kan minta uang pada orang tua, tapi dia kok praktek, Masya Allah, ternyata dunia bekerja ini seperti ini. Berat, harus serius, sungguh-sungguh. Ya.
dan seterusnya. Dan itu bisa didapatkan ketika anak-anak praktek kerja industri. Contoh kalau anak-anak kita di teknik kendaraan ringan otomotif, ya sudah, dia di bengkel beneran. Dia asal motor, ada standar, ada SOP-nya. Datang jam sekian, pulang jam sekian, harus memperhatikan P3K-nya, seragamnya, bagaimana dia melayani orang, komunikasinya, customer. Kalau di sekolah kan dia, kalau bukan SMK ya, oh saya kan sekolah di sini. Tidak bisa kalau sudah praktek kerja industri, dia sudah harus mampu berkomunikasi, melayani, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, sertifikasinya. Jadi anak-anak SMK itu untuk kompetensinya itu dia harus diuji, yang disebut dengan uji kompetensi keahlian atau UKK. Yang menguji itu bukan guru kita, tapi yang menguji itu dari industri. Nah, kalau kita punya kelas industri tadi, kelas Yamaha, kelas UT, kelas Astralius Motor, maka yang menguji itu adalah orang-orang dari industri tadi. Dia punya standar dan mereka tidak kompromi. Sehingga yang berbunyi itu adalah kompeten, tidak kompeten gitu loh, Mbak Korea. Bukan ini bisa tidak bisa, kompeten tidak kompeten. Kalau kompeten dikasih sertifikat, layak. Nggak kompeten, nggak dikasih sertifikat. Mengapa? Bahaya. Kalau anak SMK tidak kompeten, ternyata dikasih sertifikat, ini akan berbahaya. Satu contoh tadi, kalau dia di asuransi motor, servis, maka akan berakibat celaka bagi customer kita. Nah, yang terakhir, karena sudah menggunakan kurikulum Eduka, mendatangkan guru tamu dari Eduka, guru kita ini magang, peralatan sesuai dengan Eduka, proses belajar mengajar menggunakan PBL, dan menggunakan teaching factory, kemudian anak-anak praktek selama 1 tahun, diuji, disertifikasi, punya kompetensi, tentu yang terakhir, industri siap menerima lulusan SMK. Gitu Pak Kori, bedanya. Ya, SMK itu kan pendidikan vokasi untuk level menengah atas ya Pak. Nah, untuk level perguruan tinggi bisa didapatkan di Politeknik ya? Iya. Ya, nah selain otomotif Pak, pekerjaan apa saja nih yang bisa dipelajari dan juga dipraktekkan saat pendidikan vokasi ini Pak? Iya, pekerjaan itu sungguhnya sangat luas ya. Kalau kita lihat sekarang kebutuhan tenaga kerja itu, pasti kebutuhan tertinggi itu adalah pada level teknisi ya, teknis. Ya. Teknisi itu sangat banyak dibutuhkan di semua level. Kalau di teknologi dan rekayasa itu untuk teknisi di otomotif, teknisi di permesinan, ya, kemudian di teknisi konstruksi itu membutuhkan sekali gitu ya. Mungkin dalam satu perusahaan itu kan tidak butuh pemikir-pemikir yang banyak ya. Nah, pemikir-pemikir yang banyak, perencana-perencana yang banyak, itu bisa, itu dari sarjana-sarjana S1 gitu ya, atau dari yang terapan tadi. Tapi untuk yang mengisi level teknisi-teknisi ini sangat tinggi sekali, sangat banyak lagi. Kemudian di dunia bisnis dan manajemen, katakan di perhotelan. Perhotelan itu sebagian besar tenaga kerja itu pada level teknisi, pelayanan. Bagaimana dia berada di front office, kemudian bagaimana dia itu bekerja untuk di jasa boga ya, untuk memasak. Kan begitu, itu kan butuh tenaga kerja yang banyak, dan itu butuh pelayan-pelayan teknisi. Bagaimana untuk kadi, bagaimana untuk di ruangan, untuk di kebersihan, bagaimana untuk teknisi, katakan tadi untuk basement perhotelan di situ juga butuh teknisi untuk kelistrikannya, butuh untuk perawatan taman, butuh untuk kestabilan energi di hotel tadi, butuh itu tenaga untuk menjadi penunjuk ya, memberikan informasi. Itu di dunia perhotelan, dunia pariwisata itu sangat dibutuhkan tenaga-tenaga teknisi. Kemudian sekarang untuk di bidang IT itu sangat banyak sekali, karena sekarang bekerja itu banyak didasar kepada operator, pada aplikasi-aplikasi, dan anak-anak SMK itu jago-jago loh untuk di aplikasi-aplikasi seperti itu gitu ya. Jadi tidak mungkin itu diisi oleh lulusan SD, lulusan SMP ya, yang IT-nya masih belum, dan itu sangat pas diisi oleh anak-anak yang dari SMK ini.
Demikian pula di pertanian. Di pertanian, siapa nanti yang mengisi? Kalau kita pertanian kita itu masih menggunakan pengolahan secara tradisional, habislah negeri kita untuk bisa bersaing di pertanian itu. Maka saya tidak banyak, Pak Kori, anak-anak muda-muda itu mau bertani. Mengapa mau bertani? Karena tani kita masih tradisional, belum menggunakan teknologi. Nah, ke depan petani-petani harus teknologi. Saya ini kaget ketika dikirimi foto-foto anak-anak saya, lulusan sekolah saya, yang bekerja di Jepang itu, dia bekerja di pertanian, tapi setiap pagi dia itu bawa traktor, bawa mobil. Kemudian sambil ngeja itu, ini Pak, saya mau berangkat ke sawah gitu ya. Lah kalau ke sawah di Indonesia itu kan pasti megang cangkul gitu ya. Kemudian pakaiannya compang-camping, penuh dengan apa? Dengan tanah dan seterusnya. Loh, sana enggak di Jepang itu. Ya, itu satu contoh anak-anak kita. Anak-anak kita di Jepang bertani tapi bertani yang modern. Bertani yang menggunakan industrialisasi. Nah, ini harus ke depan harus diisi oleh anak-anak lulusan SMK. Maka sekarang SMK pertanian itu sudah menggunakan teknologi pertanian modern. Nah, kalau seperti ini, kayak di Gonalegi ya, SMK-mu itu kan Gonalegi. Kanan kiri ini kan kebun tebu semua, Pak, itu ya. Kebun tebu. Kemudian orang bekerja kayak tadi, masih nyangkul bawa arit. Itu nggak tertarik sekali. Nah, ke depan ini harus diisi oleh anak-anak SMK yang memadukan pertanian dengan industrialisasi tadi itu. Kalau seperti itu pasti anak-anak muda ke depan itu akan mau untuk menjadi petani-petani yang sukses, petani-petani yang berhasil, petani-petani yang modern, bukan petani-petani tradisional. Jadi hampir semua, kalau saya tuh, hampir semua lini itu membutuhkan tenaga kerja yang banyak, yang mempunyai tadi kompetensi, keahlian, keterampilan di tingkat teknisi-teknisi itu. Kemudian Pak Kori, lulusan SMK 3 itu terbagi 3 ya tadi itu. Yang pertama itu BMW, kita disingkat BMW. B itu adalah bekerja di industri. Dia pengen bekerja, silakan kita dorong dia untuk bekerja. Yang kedua, M, ada anak yang tidak mau bekerja, tapi ada anak juga yang mau melanjutkan. M-nya melanjutkan. Kita dorong juga. Tapi yang di SMK itu yang melanjutkan nggak banyak. Nggak lebih dari 10% kalau di sekolah saya itu. Yang bekerja itu biasanya 86% itu pengen bekerja. Yang terakhir itu W-nya, itu wirausaha. Kalau di sekolah kami itu hanya ada 4% yang berwirausaha. Namun kita dorong semua, kita dorong. Yang penting anak sukses dan anak itu berhasil. Ya, berarti sedini mungkin anak-anak tuh harus tahu ya Pak, maunya apa, cita-citanya apa. Jadi ketika memutuskan menempuh pendidikan vokasi itu benar-benar sesuai dengan minat dan bakatnya ya? Iya, betul sekali Pak, betul-betul. Ini harus dirubah, terutama mindset orang tua, mindset anak, mindset guru, mindset masyarakat. Sudah tidak pada zamannya lagi anak-anak kita disekolahkan sesuai dengan keinginan orang tua. Ya, kalau orang tuanya dokter, pengen anak jadi dokter. Kalau orang tuanya insinyur, pengen jadi insinyur. Kalau orang tuanya pilot, menginginkan anaknya jadi pilot. Itu zaman dulu, zaman kolonial. Zaman milenial sekarang, orang tua harus mengikuti apa yang diinginkan oleh anak-anak kita. Jangan jadikan anak kita seperti kita. Dunia dia berbeda, masa depan dia berbeda, tantangan yang dihadapi dia itu berbeda. Oleh karena itulah, Pak Kori, yang perlu kita pahami semua termasuk guru-guru, pertama kali kenali bakat minat anak. Bakat minat anak. Dulu kalau kita menyekolahkan kan pengen anak kita pinter itu ya, cerdas, matematika 9, 10. Gak jaminan. Nilai 9, 10 itu sukses dalam hidupnya. Ternyata banyak orang-orang sukses sekarang itu berangkat dari bakat minat loh. Petani punya bakatnya bertani durian sekarang lagi tren gitu ya, tren.
Kalau dulu kan dianggap orang nanam durian bertani kan dianggap bukan orang sekolah gitu ya. Tapi coba sekarang, itu ditekuni, itu serius, bakat-bakat minat tadi itu ternyata menjadi penopang hidup. Dan orang itu lebih enjoy, lebih nyaman, lebih tenang kalau dia bekerja sesuai dengan bakat dan minatnya. Maka karena itu orang tua termasuk guru ngarahkan sekarang. Maka kami pun di sekolah itu ya tidak dewa-dewakan nilai, tidak dewa-dewakan angka kepada anak. Karena itu pun tidak jaminan anak itu akan sukses dan berhasil. Yang terpenting mana bakat minat anak, guru, orang tua, ayo arahkan itu. Kesenangan, bakat, minat anak itu kita kembangkan. Ya. Dan luar biasa. Anak kalau sekolah sesuai dengan bakat minatnya, pasti dia akan serius, sungguh-sungguh, ibarat ikan dalam kolam air, anteng. Sebaliknya Mbak Kori, kalau anak sekolah tidak sesuai dengan bakat minat, tidak sesuai keinginan, itu ibarat ikan itu di daratan. Pakai terus. Jadi masuk kelas itu sudah keluar masuk terus. Wong anaknya nggak punya passion di situ, hanya orang tuanya. Nah sekarang SMK itu kan begitu. Maka sejak dini anak-anak ayo, kamu itu hobinya di mana? Minatnya di mana? Bakatnya seperti apa? Passion kamu ke depan tuh apa? Ayo, ini ada beberapa jurusan. Kamu pilih, disesuaikan. Dan ini akan membawa kesuksesan dan membawa keberhasilan. Anak belajar di sekolah. Kalau itu senang, Mbak, Masya Allah. Nggak akan terlambat. Akan masuk terus. Dan nggak mau pulang. Kadang-kadang anak-anak di saya, kalau sudah dia senang di situ, di multimedia gitu ya, sudah. Kadang-kadang sampai sore, sampai malam itu asik terus. Sampai di sekolah. Nah, ini sudah malam, ditunggu ibumu loh di rumah. Nanti sekarang mana? Sampai begitu Pak Kori. Kalau sudah anak itu senang kepada bakat minatnya. Sebaliknya anak-anak yang nggak senang pada bakat minat dipaksa. Ya tadi belum waktunya pulang. Akhirnya dulu sampai anak-anak itu lompat pagar kan itu ya. Mengapa lompat pagar tadi? Ya, betul. Lompat pagar, merusak gitu waktu itu ya, mencoret dinding, kemudian merusak semua, kemudian pagarnya nggak begitu tinggi, bolak-balik dilompat, ya tadi karena dia sekolah tidak sesuai dengan bakat, minat dan passionnya. Jadi ke depan itu, ayo kita antarkan anak-anak sesuai dengan keinginannya, pasti sukses itu, pasti berhasil anak itu. Amin. Nah itu kan tadi tips untuk orang tua dan guru ya Pak ya. Ini pertanyaan terakhir Pak. Boleh diberikan tips apa saja nih yang perlu diperhatikan pelajar saat akan memutuskan menempuh pendidikan vokasi, Pak? Ya, gini, ini kan sudah terlaki anak-anak kita kan masuk, Mbak Kori ya, untuk ke SMA, SMK, atau MA atau SMA mau melanjutkan ke politeknik ya atau vokasi terapan tadi. Ya, saran saya. Anak-anak pertama harus kenali dulu potensi dirinya. Yang untuk potensi diri itu anak itu sendiri. Kenali dulu potensi dirinya. Karena kita yakin setiap anak itu mempunyai potensi, Pak Kori ya. Ya, jangan anggap anak-anak kadang-kadang ya mohon maaf ada sedikit tanda petik seringkali ada kenakalan dan seterusnya. Itu sungguhnya sekolah, guru, orang tua dan anak itu belum mengenal potensi dirinya. Maka anak-anak itu harus potensi diri dikenal dulu. Potensi diri itu bisa juga anak-anak kadang-kadang jago di teorinya ya, teori. Dan ada juga anak-anak yang jago prakteknya. Anak yang jago teori belum tentu juga dia bagus prakteknya. Anak yang jago praktek belum tentu jago juga teorinya. Maka kenali dulu. Setelah kenal potensi dirinya, ya kalau kita di SWOT ya, kekuatan apa, kelemahannya apa, tantangannya apa, hambatan apa. Perlu yang kedua pilih mana yang paling sesuai dengan potensi diri. Masuk SMA atau SMK. Pilih potensi. Kalau memang potensi akademiknya bagus, bisa masuk SMA, bisa masuk SMK. Jangan sampai nanti punya pandangan kalau masuk SMK itu akademiknya rendah, tidak juga.
Ya, tidak juga, karena banyak juga anak yang cerdas-cerdas, pinter-pinter itu dari SMK. Itu kenal potensi diri. Kemudian memilih mana jurusan kompetensi atau SMA atau SMK. Yang ketiga, setelah milih, ayo tekuni itu. Tekuni secara serius. Ya. Apapun jurusannya, kompetensinya, kalau anak-anak menekuni potensi dirinya, menekuni bakat dan minatnya secara serius betul-betul, pasti akan bermanfaat untuk masa depannya. Apapun keilmuan, yang gagal itu kan karena nggak ditekuni, separuh-separuh. Ya. Maka saya peduli tekuni saja. Jadi seorang teknisi, katakan teknisi, ya, mobil, ayo ditekuni. Menjadi teknis yang baik, tertib, disiplin, serius, gitu. Bekerja sudah dengan SOP, pasti nanti ada karir. Tidak selamanya dia akan menjadi teknisi. Bisa naik lagi menjadi supervisi, naik lagi menjadi manajer, dan seterusnya. Kalau anak tadi itu menekuni, kita kan kadang-kadang enggak Pak Kori gitu ya. Mentang-mentang sudah S1 gitu ya. Kemudian pengen bekerja yang di ruang ber-AC, yang nyaman, yang enak, kan begitu ya. Langsung gajinya yang besar, yang tinggi. Enggak bisa. Dimulai dari bawah. Orang yang bekerja dari bawah, teknis di bawah, ditekuni, seriusi, pasti kalau dia akan menjadi pemimpin yang bijaksana, menjadi pemimpin yang luas pandangannya, menjadi pemimpin yang dicintai oleh anak buahnya itu. Kemudian yang keempat, saya saran ke anak-anak, kerja keras. Kerja keras. Tidak ada hidup ini diperoleh secara instan. Bim salah bim, ada gedabrak, tidak ada. Dan ini pesan saya kepada anak-anak milenial. Anak-anak milenial itu kan serba instan Pak Kori gitu ya. Maka sekarang banyak anak-anak itu ketika cita-cita tidak terpakai, ingin mendapatkan sesuatu dengan cepat dan besar. Ketika gagal seringkali depresi besar, mengakhiri hidupnya dengan bunuh diri. Dan itu karena tadi mindset di otaknya itu segala sesuatu menurutnya bisa diperoleh dengan cepat dan singkat. Tidak. Kesuksesan, keberhasilan itu hanya bisa diperoleh dengan serius, kerja keras, berkeringat, bahkan berdarah-darah. Orang-orang sukses itu pasti kerja kerasnya lebih besar, lebih banyak dibandingkan dengan orang yang gagal. Saya berpesan betul kepada anak milenial, ayo kerja keras, kerja keras. Dan yang terakhir itu, boleh kita berikhtiar, boleh kita berusaha, tapi tetap dalam hidup ini sandarkan diri kita kepada Tuhan yang Maha Esa. Agar apa? Agar kita ini dalam bekerja, berusaha, belajar, berikhtiar, serius sambung diri kita ini kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian pula ketika kita sudah bekerja, sekuat tenaga, berikutnya kita pasrahkan kepada yang di atas. Insya Allah Indonesia itu akan tenang, aman, makmur, dan tidak akan penuh dengan cacian makian, karena tadi hati, jiwa diisi spiritualnya dekat kepada Tuhan yang Maha Esa. Sukses alhamdulillah, belum sukses bersabar, dan bersabar. Begitu Pak Kori. Baik Pak Bahri. Terima kasih banget Pak untuk waktunya. Ya. Sehat selalu, sukses selalu. Amin. Pak Bahri. Iya. Oke, terima kasih Pak Kori. Ya, Tagarians, demikian perbincangan saya bersama Bapak Bahri, Kepala SMK Muhammadiyah 7 Malang, Jawa Timur. Subscribe YouTube channel Tagar TV dan klik loncengnya juga untuk mengikuti video menarik membahas topik terhangat hanya untuk Anda. Saya Kori Olivia, Tagar TV.